Halo, selamat pagi teman-teman. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai beberapa revolusi besar di dunia, seperti revolusi Prancis, Amerika, dan juga Cina. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai revolusi Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan revolusi Indonesia? Jadi teman-teman, Revolusi Nasional Indonesia merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara untuk melawan penjajah demi memperoleh kebebasan dan kedaulatan negara Indonesia. Revolusi Nasional Indonesia juga diartikan sebagai sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda yang berlangsung sejak tanggal 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Lantas, apakah yang menyebabkan terjadinya revolusi Indonesia? Terjadinya revolusi Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya semangat nasionalisme. Munculnya semangat nasionalisme di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dari lahirnya nasionalisme di Indonesia yaitu yang pertama, adanya kenangan kejayaan masa lampau di masa kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan Mataram Islam yang menjadi sumber inspirasi untuk mencapai kemajuan, kemegahan, dan kemakmuran yang sama. Kemudian yang kedua yaitu adanya penderitaan dan kesengsaraan akibat kolonialisme dan imperialisme dari bangsa asing. Serta yang ketiga munculnya golongan terpelajar yang memiliki pikiran kritis dan berani untuk menentang kekuasaan para penjajah. Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang mendorong lahirnya nasionalisme di Indonesia. Yang antara lain yaitu yang pertama, adanya kemenangan Perang Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905 telah memberikan semangat dan kepercayaan diri kepada bangsa Indonesia untuk berani menentang akan kekejaman penjajah asing. Kemudian yang kedua yaitu pergerakan kebangsaan India, Filipina, Cina, Turki, dan nasionalisme Mesir telah menginspirasi bangsa Indonesia untuk kembali bangkit melawan penjajah. Serta yang ketiga yaitu masuknya paham-paham liberalisme, demokrasi, nasionalisme, dan pan-islamisme. Adanya semangat nasionalisme ini telah menyatukan bangsa Indonesia untuk bersama-sama berjuang merebut kemerdekaan demi tanah air yang sama. Yang mana bangkitnya semangat nasionalisme di Indonesia sendiri ditandai dengan tumbuhnya pergerakan-pergerakan nasional, baik yang bersifat politik maupun sosial keagamaan. Adanya rasa nasionalisme tersebut juga telah disepakati di dalam Kongres Sumpah Pemuda yang kemudian melahirkan komitmen bersama seluruh pemuda Indonesia dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sebab yang kedua yaitu adanya keinginan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Adanya dominasi dan otoriter pemerintah penjajahan di Indonesia telah mendorong orang-orang Indonesia untuk dapat bersuara, berpendapat, menyerukan ide-ide, serta juga pikiran untuk kemajuan bangsanya. Yang mana di dalam pemerintahan Belanda telah dibentuk adanya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang berdiri sejak tahun 1918. Lembaga ini berisi perwakilan-perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Namun secara keanggotaannya didasarkan adanya penunjukan oleh gubernur jenderal, bukan atas pilihan rakyat. Serta keanggotaannya juga didominasi oleh bangsa Eropa, terutama oleh Belanda. Namun para tokoh politik terus berjuang agar adanya perwakilan rakyat Indonesia dapat duduk dalam dewan tersebut yang kemudian dapat mensuarakan kehendak rakyat.
Lantas, bagaimanakah jalannya revolusi Indonesia? Adanya revolusi Indonesia diawali sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana pada saat itu Jepang telah menyerah dalam Perang Dunia Kedua ketika melawan Sekutu. Hal ini menandakan bahwasanya adanya keadaan vacuum of power di Indonesia mengakibatkan pemuda Indonesia kemudian bersama-sama untuk mengambil keputusan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehingga kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di Jakarta dan disaksikan oleh para tokoh politik, para pemuda, dan juga masyarakat Indonesia. Berita proklamasi tersebut kemudian disebarluaskan kepada seluruh penjuru tanah air melalui siaran-siaran radio, spanduk, selebaran, coretan-coretan di dinding, serta juga penyampaian secara lisan. Jalannya revolusi yang kedua yaitu adanya perjuangan bersenjata yang terjadi pada bulan September tahun 1945, yang mana pasukan sekutu di bawah pimpinan Inggris memasuki wilayah Jawa dan Sumatera. Mereka kemudian melakukan pembebasan tawanan perang serta melucuti tentara Jepang. Adanya kemunculan tentara sekutu menimbulkan ketegangan dan pertempuran di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya yaitu pertempuran Surabaya, yang merupakan pertempuran tentara Indonesia, Inggris, dan juga India. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran ini merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan sebagai salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yang kemudian menjadi simbol nasional atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Adanya sikap heroik dan dahsyatnya pertempuran pada saat itu mengakibatkan banyaknya pahlawan yang gugur. Hal ini kemudian menjadikan pertempuran 10 November di Surabaya diperingati sebagai Hari Pahlawan Indonesia. Kemudian jalannya revolusi Indonesia yang ketiga yaitu dilakukan dengan perjuangan diplomatik. Perjuangan diplomatik ini dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu adanya perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November tahun 1946. Adanya pertempuran yang terus-menerus terjadi antara pihak Indonesia dengan sekutu menjadikan perhatian dunia internasional. Atas prakarsa Inggris, Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan perundingan. Namun masih terdapat perbedaan pendapat di mana Belanda menginginkan Indonesia menjadi negara persemakmuran Belanda melalui masa peralihan 10 tahun, sedangkan Indonesia menginginkan sebuah negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas jajahan Belanda. Namun adanya usulan ini kemudian ditolak Belanda. Hal ini kemudian menjadikan adanya ketegangan antara Indonesia dengan Belanda, sehingga untuk menyelesaikan ketegangan tersebut pada tanggal 14 Oktober 1946 diadakan adanya perundingan di Linggarjati, di mana pada masa itu Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, kemudian Belanda dipimpin oleh Willem Schemerhorn dan juga H.J. van Mook, serta Inggris diwakili oleh Lord Guillermo sebagai mediator atau pihak penengah. Kemudian isi pokok dari adanya perjanjian Linggarjati yaitu yang pertama, pemerintah Belanda mengakui adanya kekuasaan secara de facto Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan juga Madura, serta Belanda juga harus meninggalkan daerah de facto tersebut paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Kemudian yang kedua, dibentuknya negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda, serta yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang kemudian diketuai oleh Belanda. Kemudian cara diplomatik yang kedua yaitu diciptakannya perjanjian Danville.
Setelah adanya perjanjian Linggarjati, Belanda kembali menyerang Indonesia melalui agresi militer Belanda pertama, yaitu pada tanggal 21 Juli hingga 5 Agustus tahun 1947, di mana dalam pertempuran ini Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke wilayah Yogyakarta. Adanya tindakan tersebut kemudian menjadikan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk memediasi sengketa antara Indonesia dengan Belanda, hingga akhirnya PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata. Dan pada tanggal 17 Januari 1948 dilangsungkan adanya perundingan di atas kapal perang Amerika Serikat, yaitu perundingan Renville. Isi dari perjanjian Renville antara lain yaitu yang pertama, wilayah Indonesia terdiri dari Sumatera, Jawa Tengah, serta Yogyakarta, di mana daerah yang diduduki Belanda melalui agresinya kemudian diakui oleh pihak Indonesia sampai dengan diadakannya penentuan pendapat untuk menentukan aspirasi rakyat di daerah tersebut. Apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau tidak? Kemudian yang kedua yaitu pihak Indonesia menyetujui adanya Uni Indonesia Belanda. Serta yang ketiga, pemerintah Indonesia bersedia menarik semua pasukan dari daerah-daerah kantong gerilya di daerah yang diduduki oleh Belanda dan kemudian masuk ke wilayah Republik Indonesia. Adanya perjanjian Renville ini kemudian ditandatangani pada tanggal 19 Januari 1948. Perjuangan diplomatik yang ketiga yaitu diciptakannya perjanjian Rohm-Royen yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 hingga Juli 1949, di mana pada masa itu Belanda kembali menyerang Indonesia melalui agresi militer Belanda yang kedua. Di dalam agresi ini Belanda telah berhasil menguasai ibu kota Indonesia yang berada di Yogyakarta. Akibat dari serangan tersebut mengakibatkan pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda. Bahkan Amerika Serikat telah mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan kepada Belanda. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusinya, yang salah satu di antara isinya yaitu mengubah KTN menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia, yang bertugas untuk membantu kelancaran perundingan, mengurus pengembalian kekuasaan Republik Indonesia, mengamati pemilihan umum, dan berhak mengajukan usul untuk menyelesaikan konflik. Hingga pada tanggal 7 Mei tahun 1949, disepakatilah adanya perjanjian Rohm-Royen yang isinya yaitu yang pertama, adanya penghentian tembak-menembak, yang kedua, kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, serta yang ketiga akan diselenggarakannya konferensi meja bundar. Kemudian yang keempat yaitu adanya konferensi inter-Indonesia yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama dilakukan pada tanggal 19 hingga 22 Juli tahun 1949 dan tahap kedua dilakukan pada tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus tahun 1949, di mana konferensi ini dilakukan antara Indonesia dengan Organisasi Negara-Negara Bagian atau BFO, di mana konferensi pertama yaitu berlangsung di Yogyakarta dengan dipimpin oleh Muhammad Hatta, serta yang kedua yaitu dilaksanakan di Jakarta dengan dipimpin oleh Sultan Hamid II. Secara umum hasil dari konferensi inter-Indonesia yaitu yang pertama, BFO mendukung secara penuh tuntutan Indonesia agar pengakuan kedaulatan dapat dilakukan tanpa ada ikatan politik maupun ekonomi dengan Belanda. Kemudian yang kedua, pihak Indonesia dan BFO membentuk komite persiapan dalam mengkoordinasikan kegiatan sebelum dan setelah konferensi meja bundar berlangsung.
Dan yang ketiga yaitu negara Indonesia Serikat berganti nama menjadi Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang keempat yaitu bendera kebangsaan, bahasa nasional, dan hari nasional Republik Indonesia Serikat adalah merah putih, bahasa Indonesia, dan 17 Agustus. Serta yang kelima yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS adalah angkatan perang nasional yang beranggotakan kekuatan TNI. Perundingan yang kelima yaitu diciptakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB yang terjadi pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949. Hasil dari perundingan tersebut antara lain yaitu yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat secara penuh dan tanpa syarat. Yang kedua, pelaksanaan penyerahan kedaulatan akan dilakukan paling lambat pada tanggal 30 Desember 1949. Kemudian yang ketiga, masalah Irian Barat akan dibicarakan lagi 1 tahun setelah adanya penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda terikat dalam suatu Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama, sukarela, dan juga sederajat. Yang kelima yaitu Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang keenam yaitu Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda yang telah ada sejak tahun 1942. Serta yang ketujuh, di mana kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dan beberapa konvoi diantaranya diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan adanya serah terima kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Serah terima tersebut kemudian dilaksanakan di Amsterdam. Lantas, apakah dampak dari terjadinya Revolusi Indonesia? Revolusi Indonesia memberikan dua dampak, yaitu dampak positif serta dampak negatif, di mana dampak positifnya yaitu Indonesia kemudian diakui sebagai sebuah negara yang telah merdeka, serta adanya pembangunan ekonomi pasca perang. Kemudian dampak negatifnya yaitu di mana pada saat terjadi Revolusi Indonesia mengakibatkan adanya korban jiwa, perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya Indonesia, serta adanya kekurangan bahan makanan dan bahan bakar akibat perang. Baiklah teman-teman, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.